Selamat pagi, siang, sore, dan malam semua yang menonton video ini. Kami dari Ladu Fish, Home Cooking Siap Saji, berbagai macam olahan ikan dalam bentuk makanan beku akan mempresentasikan proposal bisnis kami yang berjudul Ladu Fish. Ladu Fish terdiri dari 3 founder, yang pertama ada Gani, lalu ada Aiko, dan saya sendiri, Ihsan Septian. Lufis berangkat dari permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa atau pekerja yang tinggal sendiri dalam menyiapkan makanannya. Seringkali mereka menghadapi trade-off antara makanan instan yang tidak sehat, makanan frozen food yang memiliki kandungan pengawet yang tinggi, atau makanan dari luar yang memiliki harga yang cenderung mahal. Hal ini sejalan dengan penemuan oleh government di UK tahun 2021 di mana pengeluaran orang yang tinggal sendiri itu lebih tinggi. Melihat hal ini, Ladu Fish menawarkan solusi melalui produk frozen food olahan ikan yang terpersonalisasi dengan nilai praktis, affordable, dan juga kandungan gizi yang tinggi. Permasalahan tadi tercapture lebih baik pada problem and opportunity table di sini, di mana hal-hal tadi, konteks yang saya sampaikan dan problem yang muncul akan berdampak pada emotional impact yang terjadi pada mahasiswa atau pekerja yang tinggal sendiri, di mana mereka menghadapi kondisi yang akan menimbulkan stres dalam mengelola keuangan atau dalam memenuhi basic needs mereka itu sendiri. Melihat potensi tersebut, kami melakukan market research dan menemukan bahwa kebanyakan orang yang mengkonsumsi frozen food merupakan kalangan mahasiswa dan juga pekerja yang tinggal sendiri dan memiliki kesibukan yang tinggi, diikuti oleh ibu rumah tangga yang memiliki aktivitas di luar rumah. Dan 90% dari mereka merupakan orang dengan gaya hidup aktif. Mereka juga memiliki kecenderungan yang tinggi untuk mengkonsumsi Ladu Fish karena Ladu Fish menawarkan value adding yang lebih tinggi dibandingkan frozen food lainnya, dan juga frozen food Ladu Fish menawarkan kesegaran olahan tanpa menggunakan pengawet. Untuk market sizing kami menggunakan TAM Samsung dengan asumsi konsumen pembelian 30.000 per packs. Dengan TAM kami didapatkan 2,1 triliun dan saham kami mendapatkan 630 miliar, serta saham kami mendapatkan 31 miliar. Lalu Livi Angelis kami berharap dalam bulan pertama kami mendapatkan 31 juta sales untuk bulan pertama. Selanjutnya, customer persona kami yang pertama adalah Irwan, berumur 28 tahun, merupakan profesional muda yang sibuk dengan frustasinya yang susah mendapatkan makanan sehat yang praktis, dan tujuannya untuk mendapatkan makanan sehat yang praktis untuk menunjang gaya hidup sibuknya. Customer persona kami yang kedua adalah Rina, ibu rumah tangga dengan 2 anak berumur 35 tahun yang memiliki frustasi kesulitan untuk mendapatkan makanan yang cepat saji namun sehat untuk anak-anaknya, dan untuk goals dari Rina sendiri adalah menyediakan makanan sehat dan lezat untuk keluarganya tanpa waktu memasak yang lama. Dan yang terakhir, penolakan Andi sebagai mahasiswa aktif dengan kehidupan mandiri berumur 20 tahun yang sedang merantau dengan frustasi makanan kos yang kurang bervariasi dan sulit menemukan layanan sesuai dengan anggaran mahasiswa. Lalu dengan tujuan dari Andi sendiri untuk kebutuhan makanan sehari-hari yang praktis. Oke, di sini kita akan membahas bisnis model Canvas dari Ladovis sendiri. Di sini ada beberapa poin penting, yakni key partner dari Ladovis, key activities, key resource, value proposition dari Ladovis, customer relationship, channel marketing, dan customer segment dari Ladovis sendiri. Serta di sini ada cost structure dari Ladovis yang berupa operational cost, advertising cost, salary and wage, dan regulation and administration cost, serta revenue stream dari Ladovis, yakni pemasukan dari penjualan produk utama dan pemasukan dari biaya ongkos kirim. Poin-poin penting ini yang menjadi dasar bisnis plan dari bisnis Ladovis sendiri. Oke, di sini kita akan membahas tentang value proposition Canvas dari Ladovis sendiri. Ladovis sendiri adalah inovasi produk frozen food yang dirancang untuk menjawab kebutuhan konsumen akan makanan yang praktis, bergizi, dan memiliki cita rasa rumahan. Ladovis sendiri berfungsi sebagai solusi untuk mengatasi kerinduan konsumen akan makanan rumah, memenuhi kebutuhan gizi harian, serta menyediakan opsi yang sesuai dengan anggaran hidup modern, khususnya bagi mahasiswa. Dengan perpaduan antara gain creator dan pain killers, Ladovis sendiri menciptakan nilai tambah yang relevan bagi konsumen di era sekarang. Oke, di tengah gaya hidup modern yang serba sibuk, Ladovis hadir sebagai solusi makanan praktis dengan cita rasa autentik. Produk ini menggabungkan kelezatan tradisional, keanekaragaman pilihan, dan kemudahan penyajian, menjadikannya pilihan ideal bagi masyarakat. Secara garis besar, Ladovis menghadirkan homestyle frozen food yang menawarkan 1. Cita rasa masakan rumahan, pengemasan yang praktis, beragam pilihan rasa, dan harga yang terjangkau, dan manfaat yang dapat diberikan dari produk Ladovis antara lain, menghemat waktu dan tenaga,
pilihan yang tepat untuk gaya hidup sibuk, rasa autentik dengan kualitas nutrisi yang baik, dan fleksibilitas konsumsi. Dan dengan berbagai keunggulan tersebut, Ladovis hadir sebagai solusi makanan modern yang tidak hanya praktis tetapi juga mampu mempertahankan nilai tradisional masakan Indonesia sekaligus memberikan kemudahan bagi konsumen dengan berbagai kebutuhan. Minimum viable produk kami dengan Ladovis sebagai produk olahan ikan siap saji ingin mendapatkan indikator kesuksesan penjualan 1.500 unit dalam 2 bulan pertama dengan harga awal 25.000 hingga 50.000 per kemasan menyesuaikan dengan berat dari per kemasan, lalu mendapatkan feedback positif minimal 90% dari pembeli serta kemitraan reseller bertambah hingga 2 mitra dalam waktu 3 bulan. Oke, secara tim composition sekaligus founder dari Ladovis sendiri itu beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri, Gani Akbar Laduni sebagai Chief Executive Officer, Aiko Fitranti sebagai Chief Strategist Officer, dan terakhir Ihsan Septian sebagai Chief Operational Officer. Dalam hal ini, kami bersama-sama membangun Ladovis dari nol dan harapannya bisa membawa Ladovis menjadi lebih baik ke depannya. Selanjutnya juga Lean Canvas ini akan kami gunakan untuk meng-highlight bahwa kami mengusung high level konsep dari frozen food yang cepat saji namun tetap berkelanjutan dengan mempertimbangkan pengolahan produk yang lebih fresh dengan kualitas yang tinggi namun juga memperhatikan terkait environmental impact dari proses bisnis kami. Kami juga menekankan pada personalisasi konsumen dengan mengolah bumbu atau ikan tertentu yang di-request oleh konsumen. Untuk proses bisnis sendiri, kami berekspektasi bahwa konsumen yang mencari alternatif produk makanan beku akan melihat portofolio bisnis atau produk dari Ladovis, kemudian mereka merasa tertarik dan melakukan pemesanan dan pembayaran, hingga akhirnya produk dikirimkan melalui jasa ekspedisi atau personal delivery untuk wilayah-wilayah terdekat. Oke, di tengah ketatnya persaingan industri frozen food, di sini kita melakukan kompetitor analisis yang mencakup 4 aspek, yakni price, packaging, marketing channel atau saluran pemasaran, UVP atau Unique Value Proposition. Dan kita membandingkan dengan 3 kompetitor lain yakni Yummy Choice, Kulina, dan Cem. Di sini, Ladovis hadir dengan keunggulan yang berupa harga kompetitif, kemasan yang praktis, pemasaran digital yang efektif, dan cita rasa autentik masakan rumahan khas Indonesia. Dan dengan hal itu, Ladovis memiliki potensi besar untuk bersaing melalui keunggulannya dengan terus berinovasi dan memperluas jangkauan. Di sini, Ladovis dapat menjadi pilihan utama bagi konsumen yang mencari makanan beku, praktis, dan berkualitas. Ladovis 2025 Strategic Plan dengan projected sales 12.000 per tahun untuk pre-order buyer serta 6.000 per tahun untuk online shop buyer. Kami mengharapkan satisfaction kami di atas 80% dengan usaha customer kami loyal di setiap bulannya. Go to market strategi kami dengan positioning statement kami yang jelas, dengan action plan kami dimulai dari awareness stage, interest, desire stage, serta action stage, dan social media presence kami dengan 6 platform yaitu Instagram, Tokopedia, TikTok, WhatsApp, Facebook, dan Shopee. Selanjutnya branding video kami akan terus dengan konsisten membuat konten setiap minggu untuk tetap mempertahankan loyalty customer dan meningkatkan awareness. Kami membutuhkan Rp9.385.000 untuk memulai bisnis kami sebagai startup cost. Namun kami sudah mengumpulkan dana melalui bootstrapping sebesar Rp7.500.000, yang berarti kami membutuhkan Rp1.885.000 suntikan dana modal dari eksternal untuk memulai operasional kami. Bisnis ini juga akan sangat profitable dengan proyeksi kami bahwa pada 1 tahun ke depan net profit Ladovis akan mencapai akumulasi Rp11.281.000 dengan gross profit margin 30% dan average net profit margin 17,2%. Untuk payback periodnya sendiri akan kurang dari 1 tahun atau tepatnya 7,5 bulan di bulan Juli tahun 2025. Biaya yang dibutuhkan untuk funding plan kami yang pertama adalah setting up the business yaitu Rp2.350.000 dan untuk equipment yaitu Rp2.625.000 dan yang terakhir adalah starting operation di angka Rp4.410.000. Dengan total funding plan yang kita butuhkan untuk memulai bisnis kami adalah Rp9.385.000. Namun kami telah memiliki funds secara internal dengan payback period 7,5 bulan. Ini mencakup keseluruhan funds internal yang kami dapatkan dan dibagi hasil tanpa bunga. Dengan nominal internal funds yang kami dapatkan 7,5 juta. Lalu untuk external funding yang tersisa kami membutuhkan 1.885.000 untuk mendapatkan external funding. Kami berencanakan menggunakan
bank loan sebagai external funding kami dengan acuan Bank Priok dari Ladufish. Dan berikut adalah financial projection dari Ladufish sendiri. Di sini, kita memberikan gambaran rinci tentang proyeksi keuangan Ladufish dari tahun 2025 hingga 2030. Dan dapat terlihat dalam tabel tersebut, data-data ini mencakup pendapatan, biaya langsung, pengeluaran tahunan, dan estimasi dari EBITDA, di mana proyeksi ini membantu perusahaan dalam merencanakan pertumbuhan jangka panjang sekaligus mengidentifikasi potensi keuntungan dan tantangan finansial. Dan dari perhitungan kita, menunjukkan bahwa Ladufish memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi ke depannya. Oke, di sini kita akan membahas unit economics dari Ladufish. Unit economics menjelaskan bagaimana Ladufish menggunakan analisis ekonomi unit untuk memahami profitabilitas setiap unit produk, memastikan efisiensi biaya operasional, serta mengevaluasi keberlanjutan bisnis saat memperluas skala. Di sini kita melakukan beberapa perhitungan atau terms, yakni adanya CAC atau Customer Acquisition Cost, CLV atau Customer Lifetime Value, ARPU atau Average Revenue per User, Gross Profit, Operating Cost, dan Operating Profit. Dan dengan pendekatan ini, Ladufish dapat memastikan operasional yang efisien, sekaligus mempersiapkan bisnis untuk tumbuh secara berkelanjutan dan menguntungkan. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan tentang produk kami Ladufish. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.